Kitabul Adab bab ke berapa nih? Ketujuh ya. Bab ke tujuhnya babu silatil walidil musyrik. Bab silah tetap nyambung artinya ya. Silah di sini tetap nyambung gitu. Al-walid dengan orang tua. Al-musyrik, nah orang tua yang kafirnya atau musyrik. Bab itunya tetap tersambung lah itunya, tetap tersambung dengan orang tua yang musyrik. Ini seperti di sebelah mana nih ya, di bab-bab sebelumnya yang ini dalam surat Luqman ya, dalam surat Luqman. Karena kalau orang tua dengan anak itu kan tidak ada mantan bapak gitu, mantan ibu, mantan anak gitu ya, nggak ada. Hanya kalau berbeda agama, nah memang ada aturan itu ya, ada ketetapan dari Allah yang garis besarnya itu yang termuat di dalam surat Luqman. Yang surat Luqman ayat 14 kalau nggak salah ya. Ya sebentar kita baca lagi lah hanya ayatnya ya biar jelas nih ya. Surat Luqman ayat keberapa? Surat berapa? 31. Nah, ayat 14 nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Oh iya, di bab siapa ya orang yang harus paling aku hormati. Ya, siapa orang yang harus aku perlakukan dengan perlakuan terbaik gitu ya. Rasulullah menjawab ibumu, setelah itu siapa? Ibumu, setelah itu ibumu, sampai 3 kali kan barulah bapakmu. Nah ini diantara yang dijadikan alasannya ya, ibu disebut lebih dulu itu ya di surat ini ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaika ilayal masir. Nah di ayat ini tidak menyebut seagama atau beda agama, dan kami wajibkan kepada seluruh manusianya. Insan itu seperti di surat Al-Asr, innal insana, seluruh manusia. Wa wassaynal insana, dan kami wajibkan ya seluruh manusia biwalidayhi ya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah ini yang disebut di sini ya, boleh disebut alasannya lah, itunya dasarnya Allah mewajibkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyusuinya selama 2 tahun. Aniskurli, lah hendaklah manusia bersyukur kepadaku, wali walidaika, dan kepada orang tuamu, ilayyal masir, dan hanya kepadaku lah kalian kembali. Nah di ayat ini Allah mewajibkan manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Di sini tidak menyebutkan agama. Dan insan itu seperti di surat Al-Asr tadinya, wal asri innal insana,
Nah, kata insan itu mencakup semua. Jadi makna di surat Al-Asr itu sesungguhnya seluruh manusia lafi khusrin, benar-benar celaka. Barulah dikecualikan gitu kan. Nah, kata insannya sendiri ini mencakup seluruh atau isim jenis bahasa Arabnya. Jadi mencakup berbagai macam, mencakup seluruh yang namanya manusia. Seluruh manusia pasti celaka. Nah, kemudian di ayat yang kebetulan juga sedang kita kajinya, tafsir surat Al-Insyiqaq, Allah menyerunya di ayat ke berapa, kelima ke enam teh. Ya ayyuhal insan. Nah, sebutan insan di situ nya isim jenis, artinya seluruh manusia. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Semua manusia termasuk. Artinya kalau dibagi secara garis besar lahnya dibagi dua gitunya. Ada orang yang baik orang mukmin ataupun kafir. Kemudian baik orang yang taat ataupun orang yang durhaka, yang taat dengan ketaatannya, yang durhaka dengan kedurhakaannya. Nah, insan itu kadihun, mereka itu sedang serius, mereka itu bersungguh-sungguh dengan segala yang diamalkannya. Nah, di sininya Allah mewajibkan manusia seluruhnya. Itunya kata insan, wa wassainal insana biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, barulah di ayat ke-15-nya, nah di sini Allah baru membedakan agamanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, apabila keduanya atau salah satu lah gitunya, apabila kedua orang tuamu yang memaksamu antusyrika ala antusyrikabi, untuk menyekutukanku, malaisa laka bihi ilmun, dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut. Fala tuti'huma, jangan ditaati keduanya. Ya, fala tuti'huma, jangan diikuti, jangan ditaati apabila kedua orang tuamu yang memaksa, bahkan itu ya, memaksa untuk menyekutukanku, maka jangan diikuti. Ini jelas berarti kan beda agama nih antara anak dengan orang tua. Nah, kalau adanya anaknya muslim beragama Islam itu, sementara orang tuanya kafirnya kufur. Nah, ayat ini menyebutkan jangan diikuti urusan agamanya, urusan kedurhakaannya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Nah, tapi ini dasarnya berarti ini bab sekarang ini. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi bergaulah dengan mereka, perlakukanlah keduanya selama di dunia ini dengan baik. Ini sebetulnya dasarnya nih ya. Nah, bab ke-7 sekarang ini, babu silatil walidil musyrik. Ya, bab tetap bersambung, artinya tersambung ya, dengan orang tua yang musyrik, dengan orang tua yang kafir ya. Jadi bukan terputus segala-galanya gitu, karena ya seperti di awal tadi saya katakan ya, tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan ibu, mantan bapak, mantan anak, itu tidak ada. Meskipun ya, antara mereka ini, meskipun di antara mereka ini beda agama, tetap mah orang tua adalah orang tua.
Dumal ayam anjing orang tua potongan, potongan boleh jengkolot atuh. Potongan sesemplekan triplek gitu paling tuh potongan. Nggak ada mantan, mana ada mantan orang tua, mantan anak. Ya meskipun beda agama. Tadi dasarnya ya di surat Luqman ayat ke-15-nya tadi. Kalau mereka mengajak, memaksa, bahkan gitunya memaksa kamu untuk menyekutukanku, untuk mendurhakaiku, tidak boleh diikuti. Tapi wasahibhuma fid dunya, nah tapi perlakukanlah mereka, bergaullah dengan mereka selama di dunia ini dengan perlakuan yang baik. Ya meskipun orang tuanya kafir, meskipun orang tuanya musyrik, yang Allah larang untuk diikuti itu adalah kekufuran mereka, kemusyrikan mereka, kedurhakaan mereka. Ya, adapun mereka sebagai orang tua, ya perlakukanlah mereka selama di dunia ini dengan baik. Nah ini judulnya nih Imam Bukhari ini babu silatil walidil musyrik, bab tetap tersambung gitunya dengan orang tua yang musyrik, dengan orang tua yang durhaka, dengan orang tua yang kafir. Nah hadisnya hanya ada satu di bab ini. Dari sini berarti Asma ibnatu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma qalat atatni ummi ragibatan fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiruha qala na'am qala ibnu uyainata fa anzalallahu ta'ala fiha la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Nah, pendeknya sampai di sana ayatnya. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Asma binti Abu Bakar. Asma itu kakaknya Aisyah. Ya, kakaknya ya Asma binti Abu Bakar itu kakaknya Aisyah. Kalau adiknya laki-laki ada ya adiknya laki-laki namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Kalau Aisyah yaitu istrinya ya istri Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Asma binti Abu Bakar, semoga Allah meridhoi keduanya ya Asma dan Abu Bakar. Qalat, ia berkata, atatni ummi rogibatan fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ibuku datang kepadaku untuk minta kepada Asma untuk apa namanya ya, untuk ya intinya untuk minta berbakti lah, intinya gitunya, untuk minta berbakti fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, nya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bertanya kepada Nabi SAW, asiluha, ya pendek pertanyaannya, jadi apakah saya ini boleh gitu tetap berhubungan, tetap berbaktinya kepadanya, kepada ibu saya? Qala na'am, beliau bersabda ya. Nah, sebentar nih, hadis ini juga oleh Imam Al-Bukhari ini dimuat di dalam bab hibah. Bab hibahnya artinya memberi. Bab hibah, di mana di dalam bab tersebut Imam Bukhari itu memberi judul hibah kepada kafir. Artinya memberi sesuatu kepada kafir. Hadisnya ternyata sama, sebentarnya dicari dulu nih hadisnya nih. Sudah di
apa namanya sudah dibuka, padahal sebelumnya ini hadis ini nih. Alah. Nah hadisnya sebentar nih ya, sudah dibuka padahal hanya ada beda sedikit redaksi yang berbeda aja ya. Kalau di hadis yang dimuat di Kitabul Adab itu ada redaksi termuat gitunya, dia itu masih seorang musyrik. Dia itu masih seorang musyrik gitu ya, sebentar nih ya. Lebaran hadisnya ya, padahal sudah ketemu tadi teh. Tadi ya tadi cirian. Malebar hadisna ya ada eta tah. Karena ini judulnya nya babu silatil apa namanya? Babu silatil walidil musyriknya. Bab tetap tersambung dengan orang tua yang musyrik. Yang tadinya sebetulnya apa namanya? Batasannya sudah jelas sebetulnya oleh Imam Al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari oleh Allah itu di dalam surat Luqman ayat ke 15. Sebentar ini lebar ya hadisnya ya. Mana Kitabul Hibah teh atuh. Riker perlu sok hese tadi bangsa aya di temen cirian teh. Ya sugan dia. Lebar ya, lebar waktu dia. Ya hadisnya ya dari Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma qalat qadimat alayya ummi wahiya musyrikatun fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fastaftaitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqultu wahiya rogibatun afa asilu ummi kola naam sili ummaki. Ya dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ia berkata ibuku menemuiku saat itu dia masih musyrik. Ibuku mendatang menemuiku saat itu dia masih musyrik pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini sudah ada Nabi, sudah ada Islam, tapi ibunya Asma binti Abu Bakar itu masih musyrik. Padahal Abu Bakarnya kan orang pertamanya, orang laki-laki lah gitu anggapnya. Abu Bakar itu orang yang paling awal masuk Islam. Ternyata istrinya belum mengikutinya dengan penjelasan seperti ini. Ibuku datang menemuiku ketika dia masih musyrik di zaman Rasulullah SAW. Lalu aku minta pendapat kepada Rasulullah SAW. Nah, aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Aku berkata, ibuku sangat ingin gitunya aku berbuat baik kepadanya. Apakah aku harus menjalin hubungan dengan ibuku? Nah pertanyaannya, afa asilu ummi? Apakah aku masih tetap itunya harus? Apakah aku masih tetap harus gitu artinya kita yang tadinya
berhubungan baik gitulah antara seorang anak dan ibunya, padahal Asma sudah masuk Islam sementara ibunya masih musyrik, masih kafir. Kalau ibunya sudah masuk Islam, nggak akan ada pertanyaan seperti ini dari Asma itu. Ya, Asma kan tidak akan meminta, tidak akan bertanya kepada Rasulullah, boleh nggak saya masih tetap berhubungan baik, berbaktinya kepada ibu saya gitunya, karena ibu saya itu masih kafir, masih musyrik. Ya sekali lagi nih ya, ini redaksinya nih ya. Ibuku datang menemuiku saat itu dia masih musyrik, dia masih kafir pada zaman Rasulullah SAW. Nah apalagi nih lanjutannya ini semakin jelas nih ya. Lalu aku bertanya, minta pendapat kepada Rasulullah SAW. Aku katakan ibuku sangat ingin aku berbuat baik kepadanya. Afa asilu ummi, apakah aku boleh masih tetap tersambung ya, yaitunya hubungan antara ibu dan anak di luar agama, berarti karena agama sudah jelas nyambung. Kalau secara agama ini sudah ya tidak nyambung, yang satu muslim yang satu kafir, secara agama sudah tidak nyambung. Nah pertanyaannya, apa asilu ummi, boleh nggak gitu saya masih gitunya tersambung, masih berhubungan, masih berbakti, masih terjalin itu terkait dengan dengan ibu saya. Beliau menjawab, Rasulullah SAW menjawab na'am, qala na'am. Rasul SAW menjawab, ya sili ummaki, tetaplah kamu itu berhubungan baik, tetaplah kamu berbakti kepada ibu kamu. Nah batasannya tadinya di surat Luqman, sangat jelas di surat Luqman ayat yang ke-15, dari ayat ke-14. Sekali lagi nih ya, tadi di surat Luqman ayat ke-14 itu wawasoinal insan, kata insan ini mencakupnya seluruh manusia. Saya bandingkan tadi dengan kata insan di surat Al-Asr, wal asri innal insan, ini seluruhnya, berarti innal insana itu sesungguhnya seluruh manusia, lafi khusrin, pasti benar-benar gitu celaka, itu intinya. Sesungguhnya seluruh manusia itu benar-benar celaka. Ini disebut secara umum dulu kata insan, barulah kemudian dikecualikan di kalimat berikutnya, illallazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah sebelumnya kata insan ini sangat umum, seluruh manusia, artinya mau dia itu muslim ataupun kafir, manusia celaka pasti. Adapun pengecualiannya baru disebut pada kata-kata berikutnya. Nah kemudian satu lagi, tadinya kata insan yang dipakai itu di surat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ini juga insan mencakup seluruh manusia, di mana di ayat ini seluruh manusia dengan apapun akidahnya, dengan apapun yang diamalkannya oleh Allah dicatat sebagai yang tadinya dengan segala akidahnya, karena sekarang jadi beragam kan akidah, dengan beragam akidah gitu yang diyakini oleh sekian atau oleh seluruh manusia lah ya, karena sangat banyak. Dan juga dengan seluruh amal yang dilakukannya, Allah menganggapnya sebagai persiapan yang serius. Itunya innaka kadihun ila rabbika, itu sesungguhnya kalian itu manusia itu dengan semua dengan berbagai macam akidahnya, dengan semua yang diamalkannya
itu oleh Allah dianggap sebagai bentuk keseriusan famulaki untuk kemudian mendapatkan balasannya. Itu kata insannya yang saya maksudkan, bahwa insan itu umum. Nah di surat Luqman juga tadi Allah memerintahkan kepada seluruh manusia, artinya kan tanpa memandang agamanya. Di ayat ke-15-nya barulah gitu Allah membahas, Allah menyebutkan kalau beda agama seperti ini di ayat ke-15-nya. Wa in jahadaka ala antusyrika bi, jika keduanya memaksa kamu untuk menyekutukanku, malai salakabihi ilmun, dengan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan, yang kamu sendiri tidak mengerti, itunya dengan ajakan mereka. Fala tuti'huma, janganlah kamu menaati keduanya, jangan mengikutinya. Nah kalau sudah beda agama itu batasan dari Allah. Nah di sini di bab ke-7 ini gitu ya, Imam Al-Bukhari ini memunculkan secara khusus bab tetap berhubungan baik dengan orang tua yang musyrik ya. Yang tetap bersilatul walid, bukan silaturahmi. Silatul walid artinya tetap berhubungan. Karena dengan beda agama itu kan status ibu dan anak itu tidak berhenti. Kalau dari apa yang ditanyakan oleh Asma gitu ya, dia kan bertanya dulu dengan kata-kata seperti tadi, ibuku datang menemuiku dan ibuku menuntut, ya padahal dia musyrik ya, ibuku menuntut kepadaku rogibatan gitu dalam redaksi hadisnya, menuntut supaya ya tetaplah sebagai anak itu berbakti kepada ibunya. Dalam hal ini Asma belum punya ilmu, berarti ya Asma belum punya ilmu. Bagaimana kalau saya tetap berbakti kepada ibu ya gitunya, bagaimana saya tetap berbakti kepada ibu saya, dia kan musyrik. Makanya dia tanyakan hal itu kepada Rasulullah, boleh nggak atau apa saya ini harus masih tetap itu menjalin hubungan dengan ibu saya, artinya hubungan sebagai orang tua dan anak. Nah, Rasulullah menjawab, "Na'am, iya. Sili ummaki, tetaplah kamu berhubungan baik dengan ibu kamu di luar urusan agama. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Di ayat 15-nya tadinya wasohibuhuma fid dunya ma'rufa, bergaulah dengan mereka, perlakukanlah mereka selama di dunia itu dengan baik. Itu kan malah perintah ayatnya demikian. Nah kemudian Ibnu Uyainah mengatakan terkait pertanyaan dari siapa tadi, Asma'nya, dari Asma binti Abu Bakar kepada Rasulullah SAW tersebut. Atau sekali lagi ini ya, kalau yang ada di bab sekarang redaksinya seperti ini. Asma binti Abu Bakar berkata, ibuku datang kepadaku dan meminta gitu supaya dia atau supaya saya gitunya ya tetap berbakti kepadanya sebagai ibunya gitunya. Saya meminta saya tetap berbakti kepadanya sebagai ibunya, sebagai ibu saya. Tapi Asma dalam hal ini belum tahu berarti apa masih boleh. Ini kesannya ya, terkesan lila beruntuk panggih jeung budak. Ini ibunya kan yang datang menemui Asma, kemudian meminta supaya tetap berbakti kepadanya. Nah, tapi Asma dalam hal ini ragu apakah tetap boleh gitu berhubungan baik, tetap terjalin hubungan antara ibu dan anak. Nah kata ini Ibnu Uyainah nih ya, salah satu rawinya mengatakan terkait hal ini
Kemudian Allah menurunkan ayat surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ini yang tertulis di sini gitunya redaksi hadisnya. Nah, disambungkan dengan kalau di sini jawaban dari Rasulullah hanya sampai di sini saja. Apa saya masih tetap bisa, tetap boleh itunya tersambung, terjalin hubungan antara saya dengan ibu saya? Rasulullah menjawab qala na'am. Nah, kemudian dilanjutkan Ibnu Uyainah mengatakan terkait pertanyaan Asma kepada Rasulullah ini, Allah menurunkan ayat surat Al-Mumtahanah ayat 8. Nah, ini redaksinya seperti ini ayatnya ya. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum antabarra'uhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Ya, kalau ibunya Asma itunya yang saya baca itu namanya Kailah. Namanya itu Kailah pakai qafnya, Kailah itu nama ibu dari Asma binti Abu Bakar itu, istrinya Abu Bakar berartinya Kailah. Dia yang meminta tadinya. Nah, di ayat ini Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Ya, tentu dalam hal ini kan ibunya Asma itu tidak seperti yang disebutkan di sini memeranginya dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, ya, tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu, itulah. Nah, artinya bagaimana berbuat baik kepada orang kafir? Rasulullah SAW saja malah pernah menjenguk orang Yahudi yang sedang sakit. Ya, Rasulullah SAW pernah menjenguk orang Yahudi yang sedang sakit. Rasulullah pernah juga bukan berbisnis sih, karena setelah menjadi nabi kan Rasulullah tidak lagi berdagang. Tapi Rasulullah SAW pernah membeli seekor kambing dari seorang perempuan Yahudi. Kita buka lagi malah yang ini nih ya, di Bukhari tadi di dalam bab hibah tadinya. Kalau yang barusan hadisnya sama, hanya ada sedikit beda redaksi dalam bab hibah. Judulnya itu memberi hadiah kepada kaum musyrik, memberi sesuatu lah gitunya kepada orang kafir. Nah, kalau di bab lain menerima hadiah dari orang kafir, boleh nggak menerima hadiah dari orang kafir atau menerima pemberian dari orang kafir? Ya hadisnya. Sebentar nih ya. Nah, iya hadisnya ya. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anna yahudiyatan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumatin fa akala minha faji abiha fakila ala naqtuluha qala la famaziltu a'rifuha filahawati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, ya semoga Allah meridhoinya, dia berkata, seorang wanita Yahudi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seekor kambing yang telah diracun. Lalu beliau memakannya, diberi gitu ya, diberikan kepada Rasulullah SAW kambingnya ya.
seorang perempuan Yahudi, wanita Yahudi datang menemui Nabi SAW membawa seekor kambing yang telah diracun. Singkat cerita berarti lah. Kemudian Rasulullah SAW memakannya. Kemudian wanita itu diringkus, itunya ditangkap dengan bukti daging tersebut. Dan ditanyakan kepada beliau, tidakkah sebaiknya kita bunuh saja wanita ini? Beliau menjawab, jangan. Sejak kejadian itu aku sering melihat bekas racun pada anak lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dimasukkan ke dalam bab menerima pemberian dari kafir. Boleh artinya ya, kalau apa yang diberikannya itu sama sekali tidak ada kaitan dengan keagamaan mereka. Apa yang diberikan oleh mereka itu tidak ada kaitan dengan keagamaan mereka, dengan acara-acara lah gitunya keagamaan mereka. Bagaimana kalau menerima dodol Cina dari Gong Si Pacoy? Ya tak aya kaitan berarti jeung Gong Si Pacoy eta mah. Nah kan itu kan dalam rangka memberi hal itu dalam rangka Gong Si Pacoy atuh, dalam rangka cap gomeh. Kalau memberi sebagai teman, sebagai tetangga, sebagai rekan bisnis, nggak ada kaitan agama. Nah itu boleh berarti. Seperti di sini disebutkan perempuannya dia seorang Yahudi, tapi memberi kambing, ya memberi daging kambing kepada Rasulullah itu kan nggak ada dengan keagamaan mereka. Oleh Rasulullah diterima kan dimakan. Ternyata kan kambingnya itu sudah diracun oleh si perempuan Yahudi tersebut. Rasulullah menerimanya dan beliau memakannya. Ya, kalau pemberiannya itu tidak ada kaitan dengan acara, dengan keagamaan mereka, nah ini dalilnya Rasulullah menerima kambingnya dan beliau makan. Ternyata keracunan. Ternyata kambingnya sudah diracun. Tapi kalau ada kaitan apalahnya si pemberiannya itu ya baik makanan ataupun merchandise meureun, gantungan kunci lah misalnya atau apalahnya gitu. Tapi ini apa yang diberikannya itu terkait dengan keagamaan mereka. Nah itu berarti yang tidak boleh. Kalau sebagai tetangga, sebagai teman, sebagai rekan bisnis gitunya memberi, mungkin kan seseorang punya rekan bisnis kafir, kan ada bisnis bebas, bisnis nggak pandang agama, bisnis itu urusan keduniaan. Misalnya mau bertransaksi nego lah gitunya, mau bertransaksi nego ketemu di mana? Ketemu di Cafe Anu misalnya. Ngopi lah sambil makan sambil ya itulah bicara bisnis nego. Kemudian saya yang bayar, boleh nggak? Nyerahkan si kafirnya itu yang ini semuanya saya yang bayar, berarti kan itu hadiahnya, itu pemberian dari kafir. Tapi kalau yang tadi eta dodol Cina iraha ayana yang kewe ari Gong Si Pacai itu mah pemberiannya itu dalam rangka memperingati tahun baru mereka itu kan. Ini kan adanya itu dalam rangka membagikan, memberi makanan tersebut itu dalam rangka memperingati eta berarti ada kaitan dengan akidah, keyakinan dan agama mereka. Sebetulnya ini kan pemberian juga, misalnya ya bukan rekan bisnis lah. Kalau kita misalnya membeli ini yang dagangnya, yang dagangnya tokonya atau apalah gitunya misalnya kafir. Lalu kita menawar harga misalnya
Orang pedagang itu biasanya tidak memberikan harga yang kita sebutkan. Baiklah sok mumpung saya kerbager pek lah harga sakit tuh berarti kan itu sok sekian kortingan itu di pemberian berarti. Ya kortingannya itu kan berarti pemberian karena biasanya dia tidak menjual dengan harga sekian. Nah kalau hal semacam itu, nah inilah dalilnya Rasulullah pernah diberi itu kambing oleh Yahudi, diterima dan dimakan. Itu kalau di bab ininya Imam Bukhari memberi judul itu dari hadis ini, menerima hadiah, menerima pemberian orang kafir boleh berarti, tapi dengan catatannya tidak ada kaitan dengan keagamaan mereka. Bagaimana kalau dari orang Islam, di mana orang Islam ini mengadakan suatu acara yang bukan dari Islam? Banyak kan sebetulnya orang Islam yang mengadakan acara itu dari Islam bukan, itu acara Islam bukan. Ya kalau dari Islam pasti ada, apakah berupa ayat sebagai landasannya atau hadis. Itu kan Islam itu gitu kan landasannya, Islam itu kan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada di Qurannya, tidak ada di hadisnya menyebutkan ini dari Islam, bukan berarti sebetulnya itu bukan dari Islam. Kalau benar dari Islam pasti ada, apakah itu landasannya berupa ayat atau hadis, atau sering juga diungkapkan dengan kata-kata kalau Rasulullah tidak mencontohkan, tidak mengajarkan, berarti ini bukan dari ajaran Islam. Ya karena Islam kan sudah sempurna, Allah nyatakan Islam sudah sempurna. Rasulullah itu tidak menyembunyikan. Apakah dengan sengaja artinya ya? Rasulullah itu tidak menyembunyikan sesuatu yang mestinya disampaikan, itu tidak. Rasulullah itu sudah semuanya disampaikan. Karena Rasulullah ini kan hanya katitipan, itu kan sebutannya kan Rasulullah katitipan ilmu, katitipan agama Islam dari Allah untuk seluruh manusia. Makanya Islam juga kan untuk kita juga, bukan hanya untuk Nabi. Nabi ini hanya orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia, dan Rasulullah itu menyampaikan semuanya, tidak ada yang lupa, apalagi sengaja. Itu ada sesuatu yang tidak disampaikan. Berarti yang namanya Islam itu hanya yang sudah dicontohkan, diajarkan, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di luar itu berarti bukan dari Islam. Dan kenyataannya banyaknya orang-orang Islam yang atau melakukan suatu acara, melakukan satu ritual yang sebetulnya itu bukan dari ajaran Islam. Nah, andai ini ada orang Islam yang melakukan demikian, lalu ada memberi sesuatu terkait dengan acara tersebut, sama sebetulnya, sama saja terkait dengan acara yang tidak diadakan oleh Islam. Hal seperti itu masuk kepada yang diharamkan oleh Allah itu kan hanya 4. Kalau Quran kan bicara global, itu ayat yang diharamkan itu Al-Maidah ayat 3. Hurimat alaikumul maitatu, telah diharamkan atas kalian bangkai. Bangkai itu kumaha? Bangkai itu yang seperti apa? Kalau dalam pikiran kita itu bangkai itu daging yang sudah busuk, belatung. Nya Quran ngaharamkeun kitu, teu diharamkeun ke damal bareukieun jelema mah. Emang urang teh bilatung naon ieu teh? Mun urangna bilatung resep kanu kitu. Ngan ku Allah diharamkeun. Ya, bangkai itu hewan yang matinya bukan disembelih. Itu bangkai kategorinya mah. Misalnya karena tenggelam, karena diseruduk binatang buas, karena diseruduk binatang lain,
diterkam binatang buas, mun aya mah karena kageleng mobil meureun tertabrak mobil misalnya. Kalau ada di kampung kan masih banyaknya kejadian ada rombongan abringan domba gitu, ternyata salah satu misalnya tertabrak oleh kendaraan yang lewat, mati. Nah itu bangkai, padahal dagingnya masih seger, pasti dagingnya masih seger seperti yang disembelih, tapi karena matinya bukan disembelih, itu kategorinya bangkai. Kemudian darah yang mengalir, ya, darah yang mengalir ya, atau suram marus. Darah yang mengalir itu kalau menyembelih gitu, kemudian apa namanya, ya, darah keluar darah kan dari ini ya, luka sembelihan. Nah, kemudian ditampung lah. Nah kalau disimpan itu nanti akan membeku persis hati, persis karena hati juga darah. Makanya di ayatnya disebutkan daman maspuhan, darah yang mengalir. Kalau hati, jantung itu darah yang tidak mengalir. Nah kalau didiamkan kemudian membeku, coba disimpan berdekatan, persis sama, yang satu hati, yang satu suram, sama persis teh. Rupana mungkin rasanya juga sama, mungkin ya, nggak tahu sih kalau rasanya, nggak pernah. Tapi kalau dari tampilannya sama. Kemudian babi, khinzir kan babinya, dinya diharamkan itu. Itu yang diharamkan teh tiga nih, yang barusan bangkai, hewan yang matinya bukan disembelih, berarti bisa beragam, bangkai bisa banyak. Kemudian darah yang mengalir, ya ini sudah jelas yang itunya, darah yang mengalir. Kemudian lahmal khinzir, itu daging babi, baik babi peliharaan kan, babi hutan, babi liar, atau babi ngepet, sama saja tidak boleh. Ayak itu babi ngepet, baby atau baby Romeo nggak boleh. Pokoknya segala macam, segala jenis babi, intinya sih ada duanya, apakah babi peliharaan ataupun babi hutan kita menyebutnya, babi liar, bagong atau lamun dia nama kita atau nggak boleh. Itu yang satu lagi, wama uhilla li ghairillahi bihi, itu yang ada 4, tapi jadi sangat banyak kan sebetulnya. Jadi banyak, 1 bangkai, 2 darah yang mengalir, 3 babi, di sini paling banyak pada yang keempat, wama uhilla li ghairillahi bihi, pada segala sesuatu yang dipersembahkan bukan untuk Allah, atau pada segala sesuatu, pada acara-acara yang bukan ditetapkan oleh Allah. Jadi itu dipersembahkan untuk siapa? Di sini paling banyak sebetulnya, wama uhilla li ghairillahi bihi, pada sesuatu yang dipersembahkan kepada selain Allah. Kalau contoh nyata saat di zaman Rasulullah tentang wama uhilla li ghairillah itu, kalau orang Islam ketika tanggal 10 Zulhijjah kan menyembelih hewan, di mana acaranya itu ditetapkan Allah atau bukan? Nya 10 Zulhijjah, hari Idul Adha itu kan menyembelih hewan, itu diadakan oleh Allah bukan acaranya? Artinya kita menyembelih hewan kurban itu kita persembahkan untuk siapa? Karena penyembelihan hewan karena ibadah kurban itu sampai penyembelihan
Kalau hewannya sudah disembelih berarti sudah jadi ta ibadah kurbannya. Itu jadinya ibadah kurbannya sampai hewannya disembelih. Orang-orang jahiliyah juga punya acara seperti itu. Nah, orang-orang jahiliyahnya punya acara seperti itu. Kurban lah kalau orang Islam mah. Orang jahiliyah juga punya acara demikian. Nah, mereka itu melakukan penyembelihannya itu atas ketetapan siapa? Atau sembelihan mereka itu mereka persembahkan untuk siapa? Ini secara umumnya, saya pernah katakan begini, apabila si A memerintah melakukan sesuatu kepada si B, si A memerintah melakukan sesuatu kepada si B. Nah, misalnya seorang ibu, seorang bapak memerintah anaknya, ibu-ibu lah mending oke. Seorang ibu memerintah anaknya, tolong beri ini ke warung beli garam. Misalnya, ini ke warung beli garam, iya keur masak, teu kontrol meureunnan, geuning teh uyah teh beak. Ya nyuruhlah anaknya gitu kan beli garam ke warung. Si anak ini pergi ke warung beli garam itu untuk siapa? Yang dilakukannya itu untuk siapa? Bukan untuk dirinya, memenuhi perintah ibunya. Artinya yang dikerjakannya ini dipersembahkan untuk ibunya. Atau contoh lain, nah ini yang di si A memerintah seorang tukang, tolongnya dibetulin genteng rumah saya bocor. Lalu si tukang ini naik karena genteng tuluy dibenerkeun. Dia melakukan demikian untuk dirinya bukan? Emang imahna eta jong naik. Artinya di pekerjaannya itu dia persembahkan untuk yang memerintah. Ya, atau ada seorang tukang kan diperintah gitu, tolong dicat rumah saya. Si A memerintah kepada seorang tukang gitunya, tolong rumah saya dicat. Terus si B teh ngecat imah saha eta? Itu yang dicat rumah siapa? Pekerjaannya itu bukan untuk dirinya, tapi dia persembahkan kepada yang memerintah. Nah, kalau Allah memerintah kita lakukan. Jadi yang kita lakukan itu untuk siapa? Untuk Allah. Kita menyembelih kurban, kita menyembelih hewan pada tanggal 10 Zulhijjah yang kemudian kan disebut ibadah kurban. Nah, kita melakukan demikian untuk siapa? Untuk Allah yang memerintah. Nah, kalau orang jahiliyah melakukan hal yang sama untuk siapa? Lalu ada orang Islam yang melakukan sesuatu yang Allah tidak memerintah, tapi dia inginnya diakui bahwa itu dari Islam. Cek Allah teh nasan, teu nitah saya mau bari nage. Cek Allah teh berjol ngayakeun ulang tahun we tuluy we eta ada makanan dibagi-bagi, teu nitah cek Allah teh ngayakeun acara kitu. Nah, yang diberikan makanannya, pemberiannya itu apa? Itu diadakan pada acara gitu kan, yang Allah bukan yang menetapkan. Ya kalau bukan tahnu eta masuk ke dalam wama uhilla li ghairillahi bihi, segala sesuatu yang dipersembahkan bukan untuk Allah. Dengan kata lain ditunya, kalau ini dipersembahkan untuk Allah harus jelas perintahnya dari Allah. Baru yang kita lakukan itu memenuhi perintah. Ini malah membuat acara sendiri lalu kita persembahan kepada Allah. Teuing cek Allah teh nitah. Rajin cek Allah teh mengadakan acara sendiri lalu minta, apalagi kalau minta pahalanya kepada Allah. Nah, sebetulnya banyak amalan lah sebutnya orang Islam itu haram itu karena ini, karena di Quran itu tadi yang diharamkan hanya 4: bangkai, darah,
daging babi dan wama uhilla li ghairillahi bihi. Di sini paling banyak sebetulnya. Tadi bangkai juga kan bisa beragam kan? Apakah yang mati diterkam binatang buas, atau matinya itu tertabrak, atau matinya itu tenggelam? Semuanya Allah kategorikan bangkai pokoknya, padahal kan beragam. Nah di sini paling banyak wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Nah kalau kembali ke sini ya, surat Al-Mumtahanah ayat kedua ada ayat ke-8. Ya, Allah tidak melarang, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Ya, Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama. Artinya kita berbuat baik kepada orang kafir boleh nggak? Nah Imam Bukhari tadi membuat judul kalau dalam bab memberi lah itunya hibah hadiah, bolak-balik dibahas. Bagaimana kalau menerima pemberian dari orang kafir boleh nggak? Boleh. Contohnya Rasulullah menerima pemberian dari perempuan Yahudi, dimakan ya, meskipun kena itu ternyata kan beracun. Atau kita memberi, atau orang Islam yang memberi kepada orang kafir. Hadisnya apa dalilnya? Yang ini Imam Bukhari dalil nanti. Justru dalilnya itu dalil yang ini. Asma berbakti kepada orang tuanya. Karena Rasulullah kan di sini memerintahkan apa saya masih harus itulah menjalin hubungan baik dengan ibu saya, karena ibunya kan musyrik tadi disebutkan. Ya, itu kan sili ummaki. Kamu tetap saja berhubungan baik dengan ibu kamu. Nah Allah kemudian menurunkan ayat ini sebagai jawaban langsungnya dari Allah, yaitu Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang kafir yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama, atau tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu. Satu lagi tapi yang harus juga jadi pegangan yaitu surat Al-Mujadalah. Ya, surat Al-Mujadalah ayat 22. Kalau pada ini diantara sebutannya rahmatnya, rahmat Allah terhadap seluruh makhluk nih, bukan hanya manusia. Rahmat Allah terhadap seluruh makhluk. Di antaranya orang tua menyayangi anak. Binatang juga kan demikian kan. Binatang juga kalau kepada anaknya gitunya menyayangi. Ya apalagi lah manusia sebutnya. Orang tua kepada anak. Artinya ini kecintaan seperti ini orang tua kepada anak, kalau pada manusia mah ada kecintaan anak kepada orang tua. Kalau pada binatang kan nggak ada yang sebaliknya, anak kepada orang tua itu dihakannya orang tua lagi. Nah kalau manusia, orang tua mencintai anaknya, dan muncul juga gitu sebaliknya, ada kecintaan anak kepada orang tua. Nah ini semata-mata rahmat dari Allah yang kecintaan tersebut itu berdasarkan naluri. Tanpa agama juga kan ya, tanpa agama itu kan seluruh orang tua itu pasti menyayangi anaknya. Artinya ini bukan kecintaan yang basicnya, landasannya, dasarnya agama, bukan, karena memang Allah sudah menetapkan demikian. Tapi kan kemudian Allah mewajibkan, mengharuskannya untuk kemudian, sebutlah untuk orang Islam lah itunya, untuk orang Islam kecintaan secara naluri itu tetap tidak akan hilang. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Kemudian Allah mewajibkan landasannya itu
Gantilah sebutnya, ganti landasannya, jangan berdasarkan naluri. Siga mau hari gitu teh. Siga mau kan gitunya ke anak nama mau nggak dah tuh. Bager mau nggak. Padahal tuh gitu sagalak-galak nasi nggak ada mau alat tuh ngahakan keleci bener lah tebekiun. Babasan di cik orang Sunda mun sagalak-galak nasi nggak mau ngahakan. Mau ngahakan kentengnya nya tewas itu. Mau ngahakan anakna itulahnya orang manusia bagaimana pada dasarnya sama. Nah itu belum ada unsur ilmu, belum ada unsur agama, ya itulah rahmat dari Allah. Nah untuk orang Islam oleh Allah dikatrol, diangkat, dinaikkan. Kalau orang tua mencintai anak itu harus karena landasan agama, landasan ilmu, baru jadi pahala. Ya kalau landasannya naluri, ya tadi sih gak mau nggak tuh, udah mau nggak gitu, udah singa nggak gitu, kuda nggak gitu, ada pahalanya? Nggak ada. Anak mencintai orang tua kalau landasannya bukan ilmu, bukan ajaran agama Islam dari Allah juga tidak ada pahalanya. Secara umum nih di ayat Al-Mujadalah nih 22 seperti ini ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kana abaahum au abnaahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Iya awalna ya kieu. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, kamu tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah. Coba sekali lagi nih ya, kamu tidak akan mendapati. Nah ini kalau sudah berlandaskan ilmu, kalau sudah tadi kecintaannya itu kecintaan yang berlandaskan ajaran Islam berdasarkan ilmu dari Allah. Tadi kan kalau kecintaannya berdasarkan naluri, ini kan lepas dari ilmu, ini lepas dari agama. Dan kecintaan berdasarkan naluri itu kan tidak perlu agama, binatang saja tidak beragama punya kan yang seperti itu. Manusia sama. Tapi kan untuk manusia ini kan kemudian ada agama gitu kan. Kalau bagi manusia kan ada agama. Untuk orang Islam kecintaan yang asalnya hanya berdasarkan naluri ganti itu tak kecintaannya itu berlandaskan agama, baru Allah memberi pahala. Nah tahu ayatnya yang ini, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mengasihi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun nih lanjutannya nih ya, sekalipun orang itu bapaknya, sekalipun orang itu anaknya, saudaranya atau keluarganya. Karena kalau berlandaskan agama, masa seorang mukmin saling mengasihi dengan kafir yang mereka itu orang yang menentang Allah, meskipun ini jelasnya meskipun dia itu bapaknya, ibunya, anaknya, saudaranya beda agama, punten cek Allah timur dan beda agama mah. Karena sekarang kecintaannya harus sudah berlandaskan agama. Kalau kecintaan
berdasarkan naluri bisa berubah karena agama. Contohnya yang paling jelas mah ya ini pernah juga saya sampaikan sebelumnya nih, Abu Ubaidah Al-Jarrah namanya. Ya, Abu Ubaidah Al-Jarrah ini orang kepercayaan Rasulullah SAW, sangat dipercaya oleh beliau. Bahkan Umar bin Khattabnya diantaranya berkomentar tentang ini, Abu Ubaidah Al-Jarrah, seandainya dia masih ada, masih hidup setelah aku tidak ada, dia yang akan jadi khalifah. Ini Abu Ubaidah Al-Jarrah namanya, seorang sahabat yang luar biasa. Dia masuk Islam sementara bapaknya tidak. Dan bapaknya ini marah besar itu kan. Nah, padahal kan asalnya sangat mencintai anaknya, tapi beda agama, bapaknya ini malah jadi marah besar, murka terhadap anaknya yang masuk Islam. Ketika terjadi perang Badar, kan perang Badar itu Abu Ubaidah ini kan masuk Islamnya ketika masih di Mekah ya, masih di Mekah. Abu Ubaidah ini termasuk yang awal masuk Islam, malah pernah hijrah ke Ethiopia, kemudian hijrah bersama Nabi ke Madinah. Nah, bapaknya itu kemurkaannya tidak hilang. Ketika terjadi perang Badar, bapaknya ini mencari Abu Ubaidah mau dibunuh. Dan kalau Abu Ubaidah sendiri ketika dalam perang itu dia tahu bapaknya ada di pihak musuh. Dan dia terus menghindar gitu, tidak mau berhadapan dengan bapaknya. Bapaknya kan malah yang terus mengejar. Akhirnya terpepet lah gitunya, Abu Ubaidah ini tidak bisa menghindar lagi kecuali harus berhadapan dengan bapaknya. Dan Abu Ubaidah berhasil membunuh bapak kandungnya. Ya, Abu Ubaidah Al-Jarrah ini membunuh bapak kandungnya di dalam perang. Dan ya inilah diantara ayatnya bahwa kamu tidak akan mendapati orang yang betul-betul, berarti orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya itu saling mengasihi dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun ini masih redaksi ayatnya, meskipun dengan bapaknya sendiri, dengan ibunya, dengan anaknya, dengan saudaranya. Jadi hubungan dengan mereka itu sebatas ya karena bapak saya, karena ibu saya, karena saudara saya, karena keluarga saya, hanya sebatas ya bergaullah dengan mereka dengan baik, yaitu di ayat Al-Mumtahanah tadi. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang kafir tadinya yang tidak memerangi kamu, itu soal agama. Ini ayatnya ini lebih tegas lagi. Mana mungkin seorang mukmin itu saling mengasihi, saling menyayangi dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau benar kecintaannya itu berlandaskan ilmu. Kalau berdasarkan naluri ya iyalah tetap malah menjadi buta gitu kan. Neta disebut cinta itu buta teh, sakit itu beda agama karena hanya berdasarkan naluri. Bahkan ini kan katanya disebut juga kan memang terjadinya. Dan memang ya jadi berita itu kan karena memang dia selebritis sih pasti jadi berita. Perempuannya muslimah beragama Islam sementara laki-lakinya kafir menikah, kan ada di Indonesia yang seperti itu. Jeung bodorna teh menikah di luar negeri balik ke Indonesia ongkot tuh menang, tapi ai dinikahkeun di ditu diakui ku Indonesia teh. Sok kumaha ieu teh nyeun aturan teh. Iya, artinya kalau karena di kita aja di Indonesia ini dilarang nikah beda agama. Sebetulnya di Indonesia ini dilarangnya nikah beda agama. Banyak kejadian yang seperti itu.
menikahnya di luar negeri, tapi setelah pulang akad di luar negeri itu pulang ke Indonesia diakui sebagai suami istri. Sok lieur cinta kumaha. Aneh itu kalau tidak diakui berarti tersebut itu tidak sah. Yang ya dari dulu banyak yang seperti itunya, diantaranya yaitu siapa? Nia Zulkarnain. Jadi mah contohnya Nia Zulkarnain tara paleun budak aya mah. Itu suaminya itu kafir dan mereka hidup serumah. Terus Ira Wibowo dengan suaminya ya mereka udah ada contoh itu terjadinya, pasti mereka mengabaikan, makanya terjadi demikian, mereka mengabaikan, mereka mengenyampingkan agama, artinya mereka tidak memandang beda, artinya mereka kan mengesampingkan urusan agama. Harusnya jangankan yang seperti itu yang bisa dicegah gitu kan. Kalau itu bisa dicegah, nah orang tua dengan anak kasih sayangnya bisa dicegah gak? Gak mungkin kan orang tua gitu kan bisa diputus gitunya, orang tua dengan anak bisa diputus. Makanya tadi kan gak ada mantan ibu, tidak ada mantan bapak, mantan anak. Tapi kan itu kecintaannya hanya berdasarkan naluri. Bagi orang Islam itu harus anggaplah disebut ganti itunya, kecintaan yang berdasarkan naluri itu dengan landasan agama. Dengan kalau landasan agama, landasan ajaran Islam, nah ayat ini menyebutkan tidak mungkin saling mengasihi, saling menyayangi dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka bapaknya, ibunya, anaknya, saudaranya. Kalau sebatas berbuat baiklah kepada mereka, ya iyalah itu, makan Allah juga memerintahnya perlakukanlah orang tua kamu selama di dunia ini dengan baik. Contohnya Abu Ubaidillah Al-Jarrah, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya meskipun harus membunuh bapaknya sendiri dalam perang, tapi dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Ini cinta yang berdasarkan ilmu, karena Allah yang menetapkan Allah dan Rasulnya harus paling dicintai dibandingkan dengan siapapun. Abu Ubaidah Al-Jarrah melaksanakan hal demikian. Dimurkai bapaknya nggak didengar, kemudian ikut hijrah, ternyata harus berhadapan dalam peranglah dengan bapaknya. Dia sebetulnya ingin berduel lah gitunya, karena perang dulu kan berhadapan langsung. Dia sebetulnya ingin berduelnya itu dengan yang lain, atuh tongjang bawa sorangan, atuh lah bapaknya ngudag wae, atuh dah. Bapaknya yang terus mengejar, akhirnya terjadilah, meskipun naluri memang tidak bisa dihilangkan kan, secara naluri tetap sedih gitu, sedih karena harus membunuh bapak kandungnya sendiri. Tapi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang lebih dominan, yang lebih besar, mengalahkan kecintaan secara naluri. Nah yaitu orang Islam harus demikian. Harus pakai ilmu, berarti mencintai anak, mencintai orang tua, asalnya berdasarkan naluri, kemudian ganti gitu landasannya berdasarkan ilmu, muatannya muatan agama, berarti mencintainya. Ya, sekali lagi di ayat Al-Mujadalah ayat 22 ini tegas, mau bapak kamu kayak cek Allah timur, mau ibu kamu, mau saudara kamu, mau keluarga kamu, apa kamu lebih memilih mencintai mereka gitu daripada mencintai Allah? Sokeh yang berurusan jeung Allah eta udah berat nama kalau harus berhadapan dengan
Allah karena lebih mencintai ibunya, bapaknya, saudaranya, itulahnya keluarganya. Padahal jelas beda agama nih. Kalau di ayat 22 ini beda agama. Tidak mungkin orang yang benar-benar beriman itu saling mengasihi dengan orang yang jelas-jelas menentang Allah dan Rasulnya. Karena secara tekstualnya, secara eksplisit itu, meskipun dengan bapaknya sendiri, dengan ibunya, dengan saudaranya atau dengan keluarganya. Tapi andai ada, ini nih contohnya, ibunya sendiri Asma binti Abu Bakar itu ternyata dia tidak masuk Islam, dia tetap kafir. Sekali waktunya ibunya datang itu menuntut ke depan maneh anak aing cemberenan gitu. Nah jadi abus Islam teng plang we siga nu poho. Ibunya tetap menuntut kan Asma ini seperti biasanya lah. Tapi kan Asma belum punya ilmunya. Yang bertanya kepada Rasulullah, apa saya masih boleh gitu tetap menjalin hubungan baik dengan ibu saya? Iya, cek Nabi itu kan sili ummaki, iya tetap saja menjalin hubungan baik dengan ibu kamu. Nah, itu sesuai dengan di surat Luqman ayat 15, nyawa sohibuhuma fid dunya ma'rufan, ya bergaulah, perlakukanlah kedua orang tuamu yang gitunya sebelumnya yang mengajak kamu musyrik, yang mengajak kamu kufur dan durhaka kepada Allah, perlakukanlah mereka dengan baik selama di dunia. Teruslah hitajanya bab nama artinya tetap punya, saya kira sudah cukup jelasnya barusannya, karena tidak ada mantan ibu, mantan bapak, mantan anak, itu tidak ada. Ya, tetaplah sebagai keluarga terhubung, artinya terhubung. Meskipun ada beberapa aturannya terkait keluarga yang beda agama. Di antaranya hadis ini, la yarisul mu'minul kafiru wala yarisul kafirul mu'min. Allah menetapkan kalau beda agama maka bukan lagi ahli waris. Mukmin tidak mewariskan kepada kafir dan kafir tidak mewariskan kepada mukmin. Asalnya gitu, kalau mereka sama-sama mukmin mah ahli waris. Tapi kalau ini misalnya di satu keluarga kafir ada anaknya yang masuk Islam, kalau orang tuanya meninggal ini bukan ahli waris. Tidaknya mukmin tidak mewariskan kepada kafir dan kafir tidak mewariskan kepada mukmin. Nah, hari itu mengunjungi mau berkunjung ke orang tuanya gitunya. Kalau sakit menjenguk, Nabi saja menjenguk Yahudi, benar lain dulur, lain babaturan, lain sasaha. Sebagai tetangga, tahu. Kebanyakan berbuat baik kepada orang kafir itu tidak dilarang. Tadi di ayat Mumtahanah ayat 8 Allah tidak melarang ya, untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir. Apalagi ini kan masih bab birrul walidain sebetulnya kan. Nah, tapi satu hal juga dari bab sekarang nih, bab ke-7, yaitu tetap menjalin hubungan baik dengan orang tua yang kafirnya. Jadi benar kan kalau birrul walidain itu harus karena melaksanakan perintah Allah. Meskipun orang tuanya kafir, tetap ada birrul walidain mah karena melaksanakan perintah Allah. Makanya Allah yang memberi pahala karena melaksanakan perintah. Eta disebut berpahala mah karena melaksanakan perintah Allah. Ya, dalam hal ini meskipun orang tuanya kafir tetap Allah perintahkan berbuat baik. Nah, kalau perintah Allah itu dilaksanakan dapat pahala. Malah kan Abu Ubaidah Al-Jarrah tadi membunuh bapaknya pahalanya besar. Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika membunuh bapaknya dalam perang besar pahalanya. Karena dia membela agama Allah meskipun yang dibunuhnya itu jadi bukan membunuh bapaknya tapi membunuh orang kafir yang memerangi
Islam. Nah, eta kalau berdasarkan agama, kalau berdasarkan hubungan apa namanya nasab, bapaknya yang dibunuh. Tapi kan bukan membunuh bapaknya, membunuh orang kafir yang memerangi Islam. Mau bapaknya kayak mau saudaranya kan jadi gitu. Banyak sebetulnya pada waktu perang Badar mah yang itu perang itu antara karena kan perang Badar itu orang Madinah dengan orang Mekah. Ini banyak yang dengan saudara Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan bapaknya kebetulan. Malah membunuh bapaknya itu dapat pahala besar. Abu Ubaidah Al-Jarrahnya membunuh dalam perang itu. Karena membela Allah ta'ala. Artinya harus Allah yang lebih dulu diutamakan. Allah yang didahulukan.